Perkenalkan, saya Taufan Afandi. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Blora yang dikenal sebagai guru seni budaya atau seni rupa. Rumah saya sekitar 30 km dan setiap hari saya menelusuri hutan jati untuk sampai ke sekolah. Meski tantangan geografis sering menghadang, semangat saya tak akan pernah padam. Saya berkomitmen dan dedikasi terhadap pendidikan, serta kreativitas saya dalam mengolah seni dan media, membuat saya berkeinginan menjadi sosok yang inspiratif bagi para siswa SMA Negeri 1 Blora. Saatnya jam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang permasalahan di SMA Negeri 1 Blora terkait situasi gaya pembelajaran seringkali muncul karena perbedaan individu dalam cara mereka menerima dan memproses informasi. Gaya pembelajaran merujuk pada pendekatan seorang dalam belajar yang dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Keberagaman gaya belajar siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari berbagai gaya tersebut. Saya sering menghadapi tantangan dalam merancang strategi pengajaran yang bisa memenuhi kebutuhan semua siswa. Kesulitan dalam penyesuaian mode pengajaran, saya merasa sulit menyesuaikan metode pengajaran yang ideal untuk semua tipe gaya belajar. Kemudian, perbedaan kemampuan teknologi serta lingkungan belajar yang tidak mendukung. Permasalahan ini sering kali memerlukan solusi yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang fleksibel dan metode pengajaran yang adaptif agar dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar yang beragam dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan tindakan mereka sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuan siswa yang beragam di kelas. Sebagai seorang guru, saya merancang strategi aksi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran bersama Sela on 7 yang memiliki akronim Siswa Beragam, mengakui bahwa setiap siswa memiliki latar belakang kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Holistik memperhatikan seluruh aspek perkembangan siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Eksploratif mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai cara dalam memahami materi. Inovatif dalam penerapan metode, strategi, dan teknologi yang baru. Lentur atau guru perlu fleksibel. Adaptif, orientasi pada siswa. Nyaman, 7 langkah refleksi diantaranya kebutuhan siswa, gaya belajar, tujuan pembelajaran, evaluasi, metode, umpan balik, dan pengembangan diri sebagai pendidik. Akronim ini dapat membantu saya untuk mengingat-ingat poin-poin kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang kreatif dan inspirasi. Langkah awal yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu tertera pada sintak modul ajar, melakukan pretest, kemudian guru melakukan brainstorming, melakukan eksplorasi dan pertanyaan pemantik, membuat desain karya seni terapan dengan motif kearifan lokal Kabupaten Blora, membuat karya seni kriya terapan bahan limbah dengan mengimplementasikan desain mereka berdasarkan karakteristik dan minat bakat mereka, dokumentasi yang nantinya akan digunakan untuk mengikuti lomba seperti FLS2N dan fiksi, publikasi, dan refleksi. Hasil yang diperoleh dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi Sela on 7 dalam karya seni kriya adalah siswa dapat memanfaatkan bahan limbah, siswa dapat memanfaatkan teknologi, dan siswa dapat mengikuti ajang lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Puspersnas. Dan akhirnya saya menemukan 2 anak yang mempunyai bakat di bidang pengolahan limbah tas ini dan saya ikutkan ke dalam lomba fiksi Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Seluruh Indonesia.
Sebelum mengikuti lomba fiksi, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan karya ini saya diseminasikan di dalam pembelajaran diferensiasi di komunitas belajar MGMP. Kami senang karena tim kami masuk dalam finalis fiksi tingkat nasional dan kami meminta dukungan kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah kabupaten. Semoga anak ini, Mbak Neca dan Mas Razian, bisa sukses di lomba fiksi menjadi juara 1 tingkat nasional. Ditemani kedua sahabatnya, yakni Neca Prima Akela dan Christian Bagus, Rojihan Puspa Malhotra, pelajar kelas 12 SMA Negeri 1 Blora, mengolah ban dalam bekas untuk disulap menjadi sebuah tas fashion cantik bernilai jual ekonomis. Karya para siswa ini meraih juara 1 lomba FLS 2N tingkat kabupaten, dan saat ini masuk final lomba Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Dan alhamdulillah saya bisa membersamai mereka menuju ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan final lomba fiksi dengan kegiatan yaitu presentasi dan expo serta penganugerahan pemenang lomba fiksi tingkat nasional. Lomba fiksi 2024. Ini anak-anak ini. Mereka terlihat sangat kuat dan semangat yang membara. Karena setiap langkah kami adalah awal dari pencapaian besar yang menanti. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi harmoni akronim Sheila on Seven dalam karya seni kriya menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan produktif, di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Hasil-hasil ini pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian yang lebih baik lagi dari sisi akademik, non-akademik maupun pengembangan keterampilan pribadi dan sosial. Program Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau Fiksi Jenjang SMA, MA, dan SMK tahun 2024 diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, ini adalah saat yang dinanti-nantikan untuk jenjang SMA dan MA kategori medali emas. Fashion, rencana usaha, Rojihan Puspa dan Neha Prima SMA N1 Blora Jawa Tengah. Neca! Tas dari ban, Bu. Selamat kepada Rojihan dan juga Neca. Luar biasa. Yuk foto dulu yuk. Kasih lihat senyum terbaiknya ke layar. Saya mengapresiasi sekali atas karya besar dari seorang guru kami, teman kami yang bernama Bapak Taufan Effendi, karena dedikasi beliau mendampingi anak dengan totalitas, akhirnya bisa mengantarkan anak kami meraih medali emas dalam lomba fiksi. Terima kasih Pak Topan, semoga selalu semangat dan menjadi guru inspirasi sepanjang dapat berkarya. Dalam pembelajaran, saya lebih dapat mengekspresikan ide-ide saya. Yang kedua, saya lebih berempati dengan produk kerajinan yang saya buat. Nah, untuk saya pribadi menyukai pembelajaran yang kontekstual atau pembelajaran secara nyata. Selain itu, dalam pembuatan video konten, saya lebih memahami alur dari pembuatan karya. Selain itu, saya juga tidak lupa akan cara pembuatan karya tersebut. Saya merasa bersyukur sekali ketika anak saya mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Topan di dalam kelas. Dengan pembelajaran seperti itu, anak saya menjadi termotivasi, potensinya semakin tergali. Hal itu terbukti ketika anak saya kemarin mengikuti lomba fiksi di Jakarta sampai